Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Abi yang Abi cintai, apa kabarnya hari ini? Doa terbaik untuk kalian semuanya, semoga kabarnya selalu sehat ya. Alhamdulillah, kita dapat dipertemukan kembali pada pelajaran Al-Quran Hadis kelas 5. Pelajaran 1 Surah Al-Adiyat. Surah-surah pendek yang sudah kamu hafalkan di kelas sebelumnya, pasti kamu masih hafal bukan? Kamu harus tetap menjaga hafalanmu, jangan sampai hilang. Hafalan Al-Quran kamu akan membuat orang tuamu bangga, dan nanti di akhirat orang tuamu akan dipakaikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kepalanya. Semua hikmah yang terkandung dalam surah-surah pendek yang telah dihafal tersebut hendaknya dilaksanakan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Di kelas 5 ini, kamu juga akan belajar beberapa surah pendek, di antaranya Surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat menjelaskan tentang ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang mengingkari nikmatnya dan terlalu mencintai hartanya. Apakah kamu ingin mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya tidak, bukan? Untuk lebih memahami surat Al-Adiyat, perhatikan materi berikut ini. Pendalaman materi. A. Melafalkan dan menerjemahkan surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat terdiri atas 11 ayat dan diturunkan di kota Mekah, sehingga tergolong surah Makkiyah karena diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surah ini menempati urutan yang ke-100 dari 114 surah yang ada di dalam Al-Quran. Al-Adiyat artinya kuda perang yang berlari kencang. Surah Al-Adiyat diturunkan sesudah surah Al-Asr. Mari kita lafalkan surah Al-Adiyat dengan tartil. Perhatikan makhrajul hurufnya dan terjemahannya berikut ini. Surah Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wal-'adiyati dhabha. Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Falmuriyati qadha. Dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya. Falmughirati subha. Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Fa'atharna bihi naq'a. Maka ia menerbangkan debu. Fawasatna bihi jam'a. Dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur? Wa hussila ma fis sudur. Dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha mengetahui keadaan mereka. B. Memahami isi kandungan surah Al-Adiyat. Perlu kamu ketahui bahwa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didahului dengan kata demi, yang berarti pernyataan sumpah, menunjukkan bahwa permasalahan tersebut sangatlah penting. Dalam surah Al-Adiyat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang makhluknya, yaitu kuda yang mempunyai keistimewaan
dibandingkan dengan hewan-hewan yang lain. Kuda diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hewan yang istimewa dan memiliki banyak kelebihan. Kuda dapat menjadi kendaraan dan perhiasan bagi pemiliknya. Selain itu, kuda juga digunakan sebagai kendaraan perang. Hanya kuda yang sering dijadikan kendaraan sekaligus senjata dalam perang selama berabad-abad. Pada ayat 1-5, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas nama kuda perang yang berlari kencang. Digambarkan bahwa kuda perang tersebut berlari kencang dengan terengah-engah atau berlari dalam kecepatan tinggi. Kemudian memercikan bunga-bunga api karena sentakan kuku kakinya mampu menerbangkan debu. Kemudian kuda perang bersiap siaga untuk menerjang musuhnya dalam keadaan apapun dan kapanpun ia dibutuhkan. Bahkan ketika pagi-pagi buta pada waktu subuh sekalipun, di saat orang-orang masih tertidur lelap, sang kuda beranjak untuk menyerbu musuhnya secara tiba-tiba. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa kuda adalah hewan yang tidak pernah setengah hati dalam bekerja. Kuda bekerja sesuai dengan kehendak tuannya. Apapun yang diperintahkan dengan pecutan tuannya akan ditaati sepenuh hati. Jika dikaitkan dengan kehidupan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa bersiap siaga dalam berbagai hal. Namun, hal ini tidaklah mudah dilakukan dan harus dipaksa agar mampu menjadi kebiasaan. Saat azan tiba, hendaknya kita membiasakan diri langsung mengambil air wudhu dan sholat tanpa harus menunda-nunda. Membiasakan diri membaca Al-Quran setiap hari setelah selesai sholat, walaupun 5-10 ayat. Membiasakan diri puasa sunnah, dan lain sebagainya. Pada ayat ke-6 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang sifat manusia. Manusia yang sering ingkar dan tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diberi cobaan, mereka berkeluh kesah dan menyalahkan orang lain. Tetapi ketika diberi nikmat, mereka melupakan Tuhannya. Padahal betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diterimanya. Di akhirat kelak, mereka akan menyaksikan sendiri keingkarannya karena kecintaan mereka terhadap harta benda yang berlebihan, sehingga membuat seseorang pelit dan bakhil. Pelit dan bakhil merupakan sifat tercela yang akan menimbulkan rasa dendam, dengki, dan iri hati dalam jiwa. Perlu diketahui bahwa harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di dalamnya terdapat hak orang lain yang harus ditunaikan melalui sedekah dan infak. Jadi, kita tidak boleh mencintai harta kita secara berlebihan hingga melupakan Allah Sang Maha Pemberi rezeki. Semoga kita semua tergolong sebagai orang yang Allah cintai dan dijauhkan dari segala perbuatan yang Allah murkai. Demikianlah untuk materi pelajaran Al-Quran Hadis hari ini. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Dan Abi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.